bangun sekolah. Bar. Ayo bangun. Anak saya David kelas 3, hobinya main bola kaki. Dia semangat betul, dia masuk sekolah di sini. Pagi-pagi sudah bangun, mandi, langsung beres-beres buku-bukunya, langsung dia pergi sekolah. Dia bersemangat sekali dia. Ayo, sekolah dulu. Ya. Pak, sekolah dulu ya. Bagi saya pendidikan itu penting bagi saya karena untuk masa depan ke depan yang cerah kan. Kalau si David sih pertama awal masuk sekolah sih orangnya agak malas-malasan, tapi setelah belajar udah rame gini sekolahnya dia udah semangat belajar. Anaknya ya pertama sih bandel ya Bu ya, tapi ya kelama-kelamaannya ada sopannya juga, sering negur, tante, sering pagi-pagi selamat pagi tante. Good morning kelas 3. Good morning kelas 2. Good morning kelas 1. Wah, ya. Salam pemenang. Kayaknya semakin hari anak-anak ini semakin semangatnya tinggi gitu loh, karena dari lihat teman-temannya sekolah, yang lainnya juga pengen sekolah gitu. Follow me. Everybody follow me. God is so good. God is so good. Yes. God is so good. Yes. Saya sih bersyukur gitu loh, bisa saya di sini dan saya terbeban untuk ikut andil dalam jadi guru di sini. Dan kebetulan saya suka sama anak-anak. Nah, itu yang membuat saya cinta gitu loh. Ketika mereka dari anak yang bandel bisa berubah jadi yang baik, saya senang sekali gitu. Saya malah tiap hari semangat pergi sekolah. Karena apa? Jumpa dengan anak-anak gitu loh. Selamat siang Bu, permisi. Sekolah Misi Bagi Bangsa berdiri berawal dari keprihatinan kami melihat anak-anak yang sebenarnya sudah berusia sekolah, tapi belum sekolah, belum duduk di bangku sekolah karena faktor ekonomi. Tidak heran didapati bahwa ada anak umur 9 tahun baru masuk kelas 1 SD. Jadi berawal dari hal seperti itu, kami punya misi untuk mencerdaskan anak bangsa, baik secara intelektual maupun secara spiritual dia. Yang ada di sini kelas TK sama kelas SD, kelas 1 sampai kelas 3. Khusus yang di Tanjung Unjang ada kelas TKA, kelas TKB. Jadi programnya setiap hari seperti biasa, proses belajar mengajar, tetapi di situ kita isi juga dengan pembangunan karakter setiap hari. Kami juga memberikan gizi ke anak-anak, minum susu gratis, vitamin juga kadang saya rubah menunya bisa menjadi bubur ayam atau bubur kacang hijau, pemberian telur, seperti itu setiap hari Jumat kami bikin. Siap belajar hari ini? Oke, belajarnya kayak yang kemarin ya. Yang TK di sebelah mana sayang? Nah, kelasnya di sebelah sini. Yang kelas 1A di sebelah mana? Sekolah ini bisa menampung anak yang tidak bisa di sekolah lain. Contoh tidak bisa membaca, bisa diajar di sini dengan kesabaran, dengan ketekunan dari guru. 1 semester dia bisa tahu minimal mengeja. Contoh murid Sembri, dia memang lulusan dari sekolah lain, kelas 2 masuk di sini tidak tahu apa-apa, huruf tidak tahu, dan syukur dia sekarang naik kelas 3 sudah bisa. Kemudian tentang Taufik, anak kelas 1 masuk di sekolah ini kelas 1 pada umur 9 tahun. Anak ini luar biasa. Nah, jadi saya suka bilang sama orang tuanya, anak ini anak kesayangan saya. Saya tidak mau dia putus sekolah. Saya selalu memotivasi dia untuk tetap maju.
inilah yang amat kita sayangkan dari pemerintah Indonesia, karena dipegang oleh badan kawasan atau yang dulunya OB, sehingga semua tanah di Batam ini sudah dialokasikan pada perusahaan. Dan kebetulan kita mendirikan sekolah ini, yang boleh dikatakan inilah rumah tanah liar, karena ini tanah ini sudah dialokasikan OB pada suatu perusahaan. Kalau soal penggusurannya kita belum tahu, ya kapan perusahaan itu menggunakan, mungkin kita akan digusur. Nah, ini yang amat kita sayangkan. Sedangkan sekolah ini amat bermanfaat sekali buat warga kita, karena terus terang lingkungan kita adalah banyak masih warga miskin. Kami punya dream bahwa karena sekolah ini adalah sekolah yang tanda kutip rumahnya, lingkungannya, tanahnya belum diakui pemerintah, liar, dibilang di sini rumah liar. Maka kami punya dream begini, satu waktu kalau Tuhan menghendaki kami mau ada suatu lokasi sekaligus kita bisa bangun gedung sekolah dengan sarana dan prasarana yang ada di situ. Anak-anak ini walaupun mereka tinggal di rumah liar, tapi mereka bisa mengecap pendidikan di sekolah yang punya sarana dan prasarana yang lumayan memadai buat mereka. Sekolah Misi Bagi Bangsa ini jangan digusur lah, kalau bisa bantu dukung dalam doa. Supaya sekolah ini jangan digusur, supaya sekolah ini bertahan lebih lama sampai SD, SMP, SMA. Mau dikemanain anak-anak saya ini, anak-anak murid saya ini, kalau misalnya belum ada satu tempat yang untuk kami membangun kembali sekolah. Keinginan masyarakat ya sekolah ini biar terus berlanjut, tapi apa boleh buat Bu, kita di sini kan kita numpang, tanah kita bukan kita punya Bu, pemerintah punya. Makanya Bu, kalau memang ada lahan, kita lebih bagus kita lahan yang resmi lah Bu ya, yang legal lah gitu ya Bu ya. Sekarang was-was juga dong, suatu saat diusir, aduh gimana ya gitu ya, tiba-tiba kan lagi belajar, udah kamu keluar, ya sedih juga kan? Ya pertama sih kami berdoa ya, kami percaya ini pekerjaan Tuhan, dan Tuhan tidak akan mempermalukan kami ketika kami berdoa di ladangnya. Jadi ketika kami berdoa, kami sungguh percaya bahwa pintu-pintu itu akan terbuka. Pintu-pintu itu akan terbuka, dan kami yakin pasti bahwa akan ada lokasi itu, dan akan ada pembangunan gedung sekolah yang baru dengan sarana dan prasarana yang baru.